Shalom, selamat pagi. Senang sekali bertemu kembali di program Resapi GKJ Margoyudan Surakarta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh mengawali setiap kegiatan kami dengan mendengarkan akan firman-Mu, dengan bersekutu dengan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul dari renungan kita pada pagi hari ini yaitu menggunakan waktu dengan bijak. Dan sebagai dasar daripada perenungan kita, saya ambilkan dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang bapak yang sangat merindukan anak-anaknya. Pagi itu dia telepon anaknya, dia minta anaknya untuk pulang ke rumah. Tetapi apa jawaban anaknya? Yang pertama dia mengatakan, "Pak, hari ini saya ada rapat yang sangat penting, sehingga saya tidak sempat untuk kembali ke rumah." "Oh, baiklah nak," kata bapak tadi. Kemudian bapak tadi menelepon anaknya yang kedua. "Nak, bisakah engkau pulang sebentar? Bapak sangat merindukan kalian." "Maaf Pak, hari ini aku harus mengantar anak-anak karena mereka mengikuti lomba, sehingga saya tidak bisa pulang." Kemudian bapak tadi menelepon anaknya yang ketiga. Dan jawaban anak yang ketiga pun sama. "Mohon maaf Bapak, saya harus berangkat keluar kota karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan dan nilainya sangat besar." Bapak tadi mencoba memahami anak-anaknya. "Baiklah nak, tidak apa-apa. Lain waktu mungkin kita bisa bertemu." Selang beberapa hari bapak tadi menelepon anaknya kembali. Tetapi jawabannya pun tetap sama. Mereka tidak punya waktu untuk bapaknya. Sampai yang ketiga kali, bapak tadi mencoba karena dia didorong oleh rasa rindu dan ingin sekali bertemu dengan anak-anaknya. Tetapi lagi-lagi, jawaban sama yang diterima oleh bapak tadi. Tidak ada waktu untuk kembali pulang ke rumah dan menemui bapaknya. Sampai suatu hari kemudian, anaknya yang pertama menerima telepon, tetapi bukan dari bapaknya, dari tetangganya, bapaknya. "Saya Pak RT, di mana bapakmu tinggal. Hari ini bapakmu dipanggil Tuhan." Menangislah anak tadi. Dia telepon adik-adiknya dan mereka semua kembali ke rumah bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya sudah terlambat. Bapak yang merindukan anaknya, bapak yang ingin berbagi suka dan duka dengan anak-anaknya tadi, tidak ada kesempatan lagi. Karena dia sudah kembali kepada Bapaknya yang di sorga.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Tuhan memanggil kita tidak hanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Bahkan berkali-kali Tuhan memanggil kita. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Tuhan rindu anak-anaknya datang kepadanya. Baik itu melalui ucapan syukur dengan puji-pujian. Baik itu melalui doa dengan permohonan-permohonan kita yang banyak sekali. Dan Tuhan rindu untuk itu semuanya. Atau dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga semakin hari kita mengetahui apa toh yang dimau Tuhan. Apa toh yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu semua dengan membaca firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 24 jam dalam sehari. Berapa waktu yang kita sediakan untuk Tuhan? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Atau bahkan tidak punya waktu untuk Tuhan. Karena berbagai kesibukan kita, karena berbagai tuntutan hidup, karena berbagai kegiatan-kegiatan yang semuanya bersifat duniawi. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 tadi mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menggunakan waktu itu dengan bijak. Ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu berbagi dengan keluarga. Ada waktu kita untuk bekerja. Kalau kita turuti kehendak dunia itu jahat. Dan iblis mendorong kita terus untuk mengikuti kehendak dunia dan meninggalkan Tuhan kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dan bijaklah di dalam mengatur waktu kita. Sehingga kesempatan kita untuk bersekutu dengan Tuhan selalu ada. Dan kesempatan kita untuk mengetahui kehendak Tuhan itu selalu ada. Karena kita selalu membaca firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita ambil pada pagi hari ini? Yang pertama, kita harus menghargai waktu kita dan menggunakan waktu kita dengan bijak. Yang kedua, kita harus menghargai orang tua kita karena mereka juga merindukan anak-anaknya. Yang ketiga, dan ini yang terutama, kita menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita, melalui pujian yang kita pujikan, melalui pembacaan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa waktu kami sangat terbatas. Tetapi kami harus menggunakan waktu itu dengan bijak dan mengutamakan persekutuan kami dengan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu dan mengawali hari dengan bersekutu dengan Tuhan. Dan itu menjadi dasar di dalam kehidupan kami untuk melangkah pada pagi hari ini dan sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.